Muhasabah untuk para suami tentang kebaikan istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di waktu yang baik dan mulia ini, marilah sama-sama kita memuhasabah diri kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menyucikan jiwa dan terselamatkan dalam meraungi kehidupan di dunia yang fana ini. Muhasabah diri itu adalah introspeksi diri, mengevaluasi diri, atau lebih tepatnya menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya di dunia, memuhasabah dirinya ketika hidup di dunia, bisa meringankan hisabnya di akhirat kelak. Dengarkanlah wahai para suami, muhasabah ini kami khususkan untuk para suami yang menjadi imam dalam berumah tangga. Perempuan yang paling baik di atas dunia ini adalah ibu. Dari lubuk hati yang paling dalam, sepakat hati kita menjawab ibu sampai kapanpun. Selanjutnya ada juga perempuan yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dia adalah istri. Pernahkah membayangkan ketika akad pernikahan, perempuan yang dicintai, belahan jiwa cinta kasih, bahkan dipilih dia sebagai pasangan hidup, waktu yang sakral itu, perempuan yang disayang itu menetes air matanya. Kenapa air matanya menetes? Karena ia mendapatkan gelar sebagai istri. Dia merasakan kebahagiaan karena bangga dan bahagia. Dalam hatinya berkata, inilah pilihan hidupku. Ia menjadi suami, menjadi imam yang baik dalam kehidupanku. Maka sebagai suami menjadi renungan bahwa seorang perempuan ketika telah menjadi istri, memberikan harapan yang paling besar, harapan yang paling mulia. Harapan itu adalah ia menginginkan laki-laki yang dipilih sebagai suami bisa menjadi imam yang baik, yang mesti membimbingnya dan menjadi tauladan yang baik bagi sang anak nantinya. Hati perempuan itu lembut, bahkan di dalam hatinya berbisik, aku menginginkan dirimu menjadi imam di dunia ini hingga akhirat. Aku berkeluarga denganmu dari dunia ini hingga akhirat. Dan aku menginginkan akulah menjadi bidadari surgamu di surga nanti. Bahkan ia cemburu jika ada bidadari mendekati dirimu di dalam surga nanti. Begitu isi hati perempuan, begitu besar cinta dan kasih sayang perempuan sebagai istri untuk sang suami. Renungkan ke dalam hati, bahkan dalam hati seorang istri itu ada pesan tersirat, wahai suamiku, dahulu aku menjadi makmummu ketika aku hidup. Aku berada di belakangmu. Tiba saat dan waktunya ketika aku meninggal nanti, aku berada di depanmu, dan engkau nanti akan menjadi imamku di akhir hayat hidupku. Wahai suamiku, ketika hidup dahulu aku sebagai istri, hati aku lembutkan dan kepala aku tundukkan saat salam kepadamu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hendaknya nanti ketika aku tiada, engkau juga meletakkan kepalaku di liang lahat dengan kelembutan dan kasih sayang. Kebaikan istri itu baru terasa setelah tiada, maka sayangilah istri ketika masih ada. Perempuan itu diibaratkan dengan sebuah bunga, maka sentuhlah hatinya dengan kelembutan dan kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadis bahwa sebaik-baik perhiasan di atas dunia ini adalah ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salih.
Perhiasan yang paling baik di dunia ini bukan intan berlian, bukan emas, bukan permata, bukan mutiara di dasar lautan. Sebaik-baiknya perhiasan yang paling baik di atas dunia ini adalah istri soleha. Maka solehanya perempuan sebagai istri itu tergantung kepada sang suami, seperti apa mendidik dan membimbingnya dalam rumah tangga. Jika kita muhasabah diri sebagai suami, apakah ada kebaikan istri itu untuk suami? Banyak. Renungkanlah. Dimulai melahirkan sebuah hati belahan jiwa, melahirkan anak. Perempuan sebagai istri saat melahirkan rela berkorban bahkan nyawanya sekalipun. Malahan ketika mendapatkan anak pertama, sang istri berkata kepada suami, "Suamiku, bagaimana dengan kondisi anak kita?" Padahal perempuan sebagai istri hampir saja meninggal dunia saat melahirkan anak. Sakit yang ia rasakan hilang seketika melihat tangisan sang anak, belahan hati, belahan jiwa. Wahai suamiku, lihatlah anak kita ini. Dia cantik, sambil mencium pipi sang anak dengan cinta dan kasih sayang seraya berkata, "Suamiku, ini adalah malaikat kecil kita. Dia nanti yang akan mengisi hari-hari kita." Dan sakitnya saat melahirkan hilang saat melihat senyuman paras sang suami. Ketika itu juga air mata istri kembali terjatuh karena perasaan kebahagiaan dengan dikaruniai anak. Supaya cinta suami dan hati suami bulat dan kuat untuk dirinya sebagai istri. Perlu diketahui, wahai para suami, anak-anak yang Allah amanakan itu lahir dari rahim perempuan. Nama Allah di antaranya Asmaul Husna itu tidak ada disematkan kepada apapun yang ada di dunia ini kecuali kepada perempuan, Ar-Rahim. Maka selagi hidup istri, cintai dan sayangilah ia. Itu perjuangan istri untuk suami, karena ia menjadi ibu yang baik dan penyayang untuk sang anak. Wahai bapak-bapak yang mendapat gelar suami, anak itu kelak menjadi penolong setelah kita mati. Awaladun soleh yada'ulah. Begitu besar jasa sang istri kepada sang suami. Masih adakah kebaikan seorang istri kepada sang suami? Masih. Belum lagi merawat sang anak dari umur 1 hari, 1 bulan, 1 tahun sampai saat ini. Bagaimana seorang istri rela menahan ngantuknya supaya sang anak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak pernah mau merepotkan sang suami untuk ikut bergadang di tengah malam, karena sang istri menyadari suami capek dalam mencari nafkah yang halal sesuap nasi untuk keluarga. Bahkan istri menahan seleranya supaya sang anak tetap bisa makan dan tumbuh dengan sehat. Bahkan seorang istri menyimpan sakit yang ada di deritanya, bahkan dilawannya sakitnya supaya bisa mengurusi keluarga. Sudah hilang urat capek dalam tubuhnya untuk mengurusi urusan rumah tangga. Istri rela berkorban, berjuang jiwa, raga, air mata dan dahra, bahkan nyawa sekalipun, agar suami dan anak-anak bahagia. Masih adakah kebaikan perempuan sebagai sang istri untuk suami? Ada. Mengurusi urusan rumah tangga. Dengarkanlah wahai para suami. Menyapu rumah supaya rumah selalu bersih dan kelihatan indah. Memasak agar suami betah di rumah, agar kesehatan suami terjaga. Menyuci pakaian dan disetrikanya supaya suami kelihatan gagah dan berwibawa. Nampaknya pekerjaan itu mudah, simple, tapi coba pekerjaan itu sesekali sebagai suami dilakukan, bagaimana rasanya? Capek sangat luar biasa. Itulah pekerjaan istri Ustadz, itulah amalan istri Ustadz. Coba lakukan, bagaimana rasanya? Maka jadi suami jangan suka marah, jangan suka membentak istri. Terkadang sebagai suami sering mengabaikan kebaikan istri. Kalau kelihatan laki-laki itu berjalan berwibawa penuh sahaja, itu karena istri yang mengurusimu. Perkataanmu didengarkan orang, engkau dihormati dan dimuliakan, itu karena jasa kebaikan sang istri. Semua dimulai dari rumah.
dia menghormatimu sebagai suami, memuliakanmu sebagai suami. Jika di dalam rumah sudah dihormati dan dimuliakan, insya Allah di luar rumah pun orang akan memuliakanmu. Ingat itu kebaikan istri. Bahkan sehabis solat sang istri selalu berdoa, ya Allah, jagalah suamiku, berikanlah kelapangan baginya untuk mencari rezeki yang halal, dan tercapailah apa yang kami cita-citakan. Bahagiakanlah rumah tangga kami, ya Allah, menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Begitu mulianya hati sang istri. Masih ada kebaikan sang istri? Masih banyak. Belum lagi menyiapkan keberangkatan anak ke sekolah, mengantar anak ke sekolah, menjemput anak pulang dari sekolah. Dan pekerjaan itu tidak pernah habis. Terkadang istri pun curhat, engkau sibuk sebagai suami memainkan HP, lebih mementingkan HP, padahal istri butuh perhatian dan kasih sayang. Terkadang istri itu lelah, jenuh dan mengomel. Itu bukan karena dia istri yang suka pelawan. Itu membuktikan bahwa ia butuh kasih sayang dari sang suami. Belum lagi ada istri yang menjadi wanita karir. Banyak yang dipikirkannya, banyak yang diurusinya, namun ia tidak melalaikan urusan dalam berumah tangga dan selalu berbakti kepada sang suami. Keluar rumah memakai jilbab, maka bersyukurlah Allah telah menitipkan bidadari di dunia ini. Maka sebagai suami, ikhtiarlah dalam membimbing istri dan mesti memahami istri. Perempuan, wanita, istri ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya, nanti ia mudah retak dan pecah. Jangan terlalu lembut membersihkannya, nanti ia mudah keruh dan bernoda. Perempuan adalah permata keindahan. Sentuhlah hatinya dengan kelembutan, jagalah hatinya dengan kesabaran. Kalau engkau dapati istri yang rajin solat, alhamdulillah, mau membaca Al-Quran, puasa Senin Kamis, bisa menjaga harga diri, menjadi madrasatul ula untuk anak-anak taat dan patuh kepada suami, maka syukurilah, itu adalah bidadari surga yang Allah kirimkan dari surga untukmu, dan ia berhak masuk pintu surga tanpa hisab dan memilih pintu surga mana yang ia inginkan. Terkadang kebaikan istri terabaikan seakan-akan sebagai suami memegang kuasa. Tak sadar terkadang hati istri digoresi, tersakiti, bahkan sering membentak istri. Misalnya saja, seorang suami meminta untuk membuat segelas kopi kepada sang istri. Buatkan kopi untuk ayah, buatkan kopi untuk papa. Sang istri menjawab, tunggu dulu suamiku. Setengah jam kemudian secangkir kopi itu baru tiba. Istri berkata, suamiku, ini kopi yang dipesan tadi. Malahan tidak terima kasih adinda, tidak terima kasih sayang yang diucapkan. Malahan kopi itu dibuang, gelas dan piring dipecahkan. Kemudian berkata, bagaimana kamu bisa menjadi istri yang baik? Buat kopi saja tak pernah beres, tak pernah siap, tak pernah tuntas. Perempuan seperti apa kamu ini? Na'udzubillah. Meneteskan air mata sang istri. Terkadang sang suami membentak bertubi-tubi jika suami pernah melakukan ini kepada istri. Maka banyaklah istighfar dan meminta maaf kepada sang istri. Bukankah keterlambatan istri ada sebabnya? Renungkan, terkadang terlambatnya istri mengurusi suami bukan ia tidak berbakti, karena ia mengurusi anak si buah hati, mengurusi darahmu yang mengalir kepada anak. Renungkan para suami, perempuan itu Allah anugerahkan mata. Mata perempuan itu tidak sama dengan mata laki-laki. Mata itu jauh berbeda dengan mata laki-laki. Mata perempuan itu selalu menangis dalam keadaan suka dan duka. Itu membuktikan ekspresinya sebagai seorang perempuan. Maka seandainya sebagai suami kasar kepada istri, maka selagi hidup kita yang mesti meminta maaf kepadanya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana yang dirasakan oleh seorang suami yang tidak memiliki istri? Anggap saja cerai mati. Ambil iktibar.
Tidak ada lagi perempuan yang menyiapkan minuman secangkir teh panas di pagi hari. Tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi di pagi hari. Tidak ada lagi menyiapkan makan siang dan makan malam. Tidak ada lagi yang mengurusi pakaian untuk solat, pakaian untuk bekerja, bahkan pakaian sehari-hari. Usia semakin bertambah, tidak ada lagi teman curhat, tidak ada lagi pasangan hidup. Disitulah baru terasa penyesalan panjang tak bermakna. Seandainya istriku hidup ya Allah, maka aku akan mencintainya setulus hati dan sepenuh hati. Maka selagi hidup berkasih sayanglah dengan istri, bahagiakan hatinya, senangkan hatinya. Semoga muhasabah ini menyentuh hati kita. Untuk para suami, renungkanlah, semoga kita menjadi suami yang baik. Istri adalah amanah yang Allah titipkan, yang mesti kita cintai dan kita sayangi sepenuh hati.